Tuh ya. Seperti inilah cabang raja sahabat. Ini udah nggak bisa kita paksa, harus kita turunin. Ini cabang sahabat, kita pelihara itu sebenarnya cabang rajanya itu jangan terlampau banyak, lebih-lebih kalau satu cabang ini sampai 30-an cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kopi di tempat sahabat tani keadaan seperti ini, yang dimana sepenuhnya kita pelihara cabang raja dan modelnya ya bakal seperti ini. Nah, namun kita juga tidak bisa disalahkan, kadang-kadang ada beberapa tanaman kopi kita yang memang kebanyakan tumbuhnya itu cabang raja ya. Walau kita pangkas sekalipun yang tumbuh itu cabang raja. Jadi ada satu solusi supaya cabang raja itu tidak keluar lagi dan sekaligus kita lakukan pengaturan. Nah, caranya bagaimana? Oke, begini cara saya sahabat, simak ya. Oke, baik sahabat tani, beginilah keadaannya. Ini padahal kopi tim-tim kita ini usianya belum terlampau tua, bisa dibilang masih 20 tahunan sahabat. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi, yaitu akibat kita pelihara cabang raja. Berbeda dengan orang yang bicara, ya yang penting buahnya pak, titik katanya ya kan. Nah itu seperti itu sistem pemikiran kita. Saya yakin itu kedepannya sulit sendiri sahabat. Sulit di mana? Sulit di saat buahnya habis, kita lakukan pengaturan itu sangat sulit. Begitu, walaupun kita tahu cabang raja itu buahnya banyak, super banyak. Tetapi ya kalau kedepannya sangat menyulitkan kita sendiri, untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Nggak ada gunanya sahabat. Kita maunya, harapan kita sekali panen itu kita bisa terus-terusan panen ya, tahun ke tahun, puluhan tahun, kita tidak perlu menanam ulang. Nah jadi kalau udah keadaan seperti ini, sebenarnya ini udah termasuk rusak parah sahabat tani. Kenapa? Karena akibat kita biarkan cabang raja terus menerus gitu ya. Cabang raja itu kita pelihara terus menerus, kita hanya memikirkan yang penting buahnya banyak, padahal akhirnya kita rugi sendiri sahabat. Kita rugi sendiri ya, seperti ini keadaannya sahabat ya kan. Nah, jadi kalau udah seperti ini udah waktunya kita lakukan pangkas berat sahabat. Kita lakukan pangkas berat, mau nggak mau, sayang nggak sayang, buahnya pun masih banyak itu di situ ya. Kita harus lakukan pengambilan cabang raja ini segera sahabat. Nah jadi alangkah ruginya kalau kita pelihara cabang raja, itu usia kopi kita itu nggak akan bertahan lama sahabat. Bahkan terjadi yang namanya kerusakan batang cabang ya, seperti ini ya kan. Nah ini buahnya sangat banyak sahabat, tapi sudah habis. Nah ini ada sisa-sisanya ya, sudah habis, tinggal sisa lagi buahnya itu di sana. Jadi kalau kita biarkan, nggak kita lakukan terus, kita tidak nekat sahabat, ini nanti akan terus tumbuh dan tumbuh, berbunga dan berbunga, timbullah rasa sayang ya, seperti itu ya. Ya akhirnya kita repot sendiri, maka lebih baik nekat, bismillah. Oke, kita lakukan sahabat ya. Oke, kita eksekusi. Ini jangan ada kata sayang sahabat, biarpun buahnya tinggal sedikit. Oke, baik sahabat tani, kita lihat cabang dasar bagaimana ya.
Nah, dari sini kita mungkin terlihat. Nah, lihat cabang dasarnya sudah rusak ini. Ini yang seharusnya kita jaga, tapi sudah mati. Ya, sudah mati. Akhirnya kita pelihara tunas yang atas, ya jadinya seperti ini. Seharusnya cabang raja ini kita jaga terus, ini jangan kita biarkan. Tetapi akibat karena sayang dan sayang, pembungaan buahnya banyak terus, ya namanya aja cabang raja. Akhirnya jadilah seperti ini, sahabat. Nah, ini satu pelajaran untuk sahabat tani di sana yang masih peduli dengan cabang raja, ya silahkan. Tapi nanti ke depan ya lihatlah, pasti susah lakukan pengaturan, sahabat. Seperti apa ya, seperti yang saya rasakan nih. Udah seperti ini udah ribet ini, sahabat. Ya. Kita coba geser sebelah sini biar kelihatan. Ya. Seperti inilah cabang raja, sahabat. Ini udah nggak bisa kita paksa, harus kita turunin.
ada kaki 4 di situ. Tahu kan kaki 4? Nah, ini yang cukup berbahaya ini, sahabat. Ini ada pengaruh juga, makanya kopi kita jadi seperti ini. Karena tidak pernah kita sikat ya batangnya, atau tidak pernah kita buang lumutnya. Jadi ya, seperti ini memakan batang ya. Nah, seperti ini sahabat tadi cara penyetelan cabang raja. Nah, terlihat ya, tuh. Jadi sahabat tani, dalam percabang ini cabang sahabat, kita pelihara itu sebenarnya cabang rajanya itu jangan terlampau banyak. Lebih-lebih kalau satu cabang ini sampai 30-an cabang, itu cabang raja itu bahaya. Jadi bagusnya ya seperti apa Pak ya, seperti ini sahabat. Loh, sok tahu kali loh Pak. Bukan karena sok tahu, tetapi karena saya juga ada coba-coba sahabat ya. Karena dulu saya beranggapan makin banyak cabang raja makin banyak buah. Itu tidak ada, itu sebenarnya yang ada rusak ya, cabang kita rusak, jelek gitu sahabat. Lebih-lebih waktu kita lakukan pruning nanti susah gitu. Oke, kita muter. Nah, kelihatan seperti ini. Oke, ini buah masih ada. Jadi pruning itu bisa dilakukan di saat berbuah. Yang jangan itu di saat pembungaan, itu nggak boleh ya, nanti bisa rontok ya. Nah, ini contoh sahabat tuh, lama-lama ini lumut ini terus memakan cabang kita, makanya jadi begini. Ini sampai kosong tuh ya, sampai kosong begini sahabat. Nantilah kita selesaikan dulu pemangkasan, karena masih banyak yang belum saya pruning sahabat. Sampai ke sana itu banyak masih. Nanti kita buat satu persatu ya. Ini setidaknya, ini karena sudah masuk masa pemangkasan, makanya kesempatan saya bagikan video kepada sahabat tani. Semoga dapat manfaatnya ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, semangat terus. Saya aja masih semangat walaupun dalam keadaan haus dan lapar, menahan diri dari hawa nafsu juga ya. Namanya aja puasa ya, paham sendiri ya. Oke, kalau gitu, kalau pemangkasan biasanya nggak terlalu melelahkan. Yang melelahkan tuh menyangkol ya, itu sangat-sangat melelahkan. Oke, semangat bertani, jangan semangat bertani jangan kendor lah, seperti itu. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.